Hai hai, apa kabar kalian? Terima kasih ya sudah mau ikuti channel YouTube aku. Dan untuk kalian kali ini aku mau bacakan salah satu cerita bersambung karyaku sendiri, Ingin Kupeluk Mereka. Enjoy ya. Kalau saat itu suamiku menikah lagi, tapi tetap dia tidak melepas tanggung jawabnya menafkahi anak-anak, aku tidak akan meninggalkan mereka. Begitu kira-kira sanggahnya pada orang-orang sekitar yang selalu menyalahkan dia atas semua yang terjadi saat ini. Aku nekat pergi jauh meninggalkan kota kelahiran serta anak-anakku untuk bekerja. Suami kawin lagi dan gak pernah kasih nafkah, sibuk sama istri barunya. Setetes air mata jatuh dari pelupuk mata. Aku membayangkan betapa sulitnya memang bekerja sekaligus merawat 3 orang anak yang semuanya masih kecil-kecil. Perusahaan mana yang mau memperbolehkan membawa 3 anak sekaligus sambil bekerja? Hingga akhirnya dia pun mengambil tindakan meninggalkan mereka dan menitipkannya pada mertua. Awalnya mertua mengiyakan, tapi beberapa bulan berselang justru dia tidak boleh melihat ketiga anaknya lagi. Hingga mereka dewasa dan sekarang tidak mempedulikan ibunya. Ketiga anaknya tidak ada yang mau merawat dengan alasan mereka pun tidak dirawat oleh orang yang telah melahirkannya. Kami tinggal bersama nenek, begitu jawab salah satu anaknya ketika seorang petugas dinas sosial datang dan memberitahu bahwa ibu mereka sedang sakit. Orang lain hanya tahu dia meninggalkan anak-anaknya, tetapi mereka tidak tahu kalau selama itu pun ada rasa sakit yang menyayat hati. Sakit karena dikhianati, sakit karena diabaikan, bahkan sakit karena dituduh dialah yang bersalah atas perceraian yang terjadi setelah 1 tahun suaminya menikah lagi. Mertua, dia nggak bercerita walau dipaksa. Males, jawabnya lesu. Ternyata memang hubungan keduanya tidak harmonis. Usut punya usut, si ibu lebih memilih membela anaknya ketika keluarga putranya dilanda masalah. Tuhan jahat, mengapa dia ambil kedua orang tuaku sejak aku masih kecil? Bibirnya bergetar saat dia mengucapkan itu. Tetes demi tetes air mata jatuh membasahi pipi. Sesekali tangan keriput itu menyekanya, tetapi sia-sia karena yang keluar pun bertambah banyak. Jika saja orang tuaku masih ada, mungkin lebih baik menitipkan anak-anak kepada mereka daripada ibu suamiku. Selanjutnya lagi, parau. Aku menghela napas berat. Hubungannya tidak harmonis dengan mertua. Orang tua yang bisa dijadikan tempat pelipur tidak ada. Suami yang tidak peduli terhadap istrinya hingga akhirnya menghasilkan anak-anak yang benci ibu mereka. Apakah wanita masih disalahkan dalam hal ini? Saat itu usia keduanya masih sangat muda, tetapi nekat menikah dengan alasan yang berbeda. Supaya ada yang melindungiku, dia mengemukakan alasan. Wajar jika ada pemikiran seperti itu dalam otaknya. Sejak kecil, wanita itu tidak tinggal bersama menumpang di rumah adik dari bapaknya. Orang tuaku meninggal karena kecelakaan, tertabrak bus pada saat ke pasar membelikan aku baju seragam sekolah. Semuanya gara-gara aku, dia terdiam. Ada luka yang teramat dalam sepertinya. Aku tetap sabar menunggu kelanjutan cerita wanita itu. Rasanya pipiku menggelembung karena menahan cairan yang berdesak-desakan yang keluar dari pelupuk mata. Pagi itu, aku mereka minta dibelikan baju seragam karena yang lama sudah lusuh. Ayah mengatakan kalau dia sangat lelah, tapi aku tetap memaksa karena malu dari teman-teman. Dia menunduk, menatap kaki yang telapaknya bertelanjang. Dia bercerita kalau siang hari itu orang tuanya pergi untuk membeli seragam dengan menaiki sepeda ontel. Malamnya, mereka kembali menepati janji dengan membawa seragam baru. Tapi itu terakhir dia melihatnya karena mereka pergi untuk selama-lamanya.
Aku tak sempat melihat bahkan mencium wajah keduanya sebagai tanda perpisahan karena mereka sudah tertutup rapat kain kafan. Semenjak orang tuanya meninggal, dia tinggal bersama adik dari bapak karena usia yang tidak memungkinkannya untuk hidup sendiri. Paman saya genit, kadang suka colak-colek. Bahkan aku pernah diciumnya. Tinggal di rumah itu serasa tinggal di rumah berhantu, ketakutan mencekam setiap saat. Karena tidak tahan dengan keusilan si paman, akhirnya dia memutuskan untuk berhenti sekolah dan ikut kerja di sebuah pabrik. Terbebas dari rumah itu, keadaan sedikit membaik. Setidaknya dia bisa merasakan indahnya dunia luar, bergaul dengan teman sebaya, hingga akhirnya bertemu dengan seorang yang menawarkan cinta. Marsudi, nama lelaki itu. Ternyata meninggalkan rumah bibinya adalah keputusan yang tepat, walaupun sempat terlontar makian dari mulut wanita itu ketika dia pergi. Bibi tidak mengizinkan aku pergi bukan karena dia menyayangiku, tapi tidak akan ada lagi yang membantu pekerjaan rumah. Anak bibi 3, semuanya masih kecil. Tambah lagi, dia harus bekerja bersama suaminya di ladang. Tutur Darsi pelan. Darsi yang keluar dari rumah bibinya menjadi gadis mandiri. Dengan berbekal nekat, dia berangkat ke kota lain mengikuti jejak temannya yang sudah bekerja di pabrik konveksi. Usianya masih terhitung belia saat itu, 14 tahun. Awalnya, dia hanya bertugas membuang benang dari sisa jahitan para penjahit. Borongan upahnya pun tak seberapa, tetapi cukuplah untuk mengisi perutnya yang kecil. Jangan cuma buang benang di sini ku ajari menjahit. Ratmi sahabatnya yang bawa dia sampai kemari menawarkan jasa. Darsi tentu saja tidak menolak tawaran tersebut. Dia senang sekali mendapat kursus jahit gratis. Kalau ikut kursus di Juliana Jaya, harganya sangat mahal. Setiap istirahat, Darsi menggunakan waktunya untuk belajar. Biasanya, bahan-bahan sisa dia minta dari tukang potong dan kemudian dijahit sesuka hati untuk melancarkan gerakan tangannya. Jangan ambil kain-kain itu, bentak seorang laki berbadan tegap. Darsono namanya. Dia tukang potong senior di pabrik ini. Desus yang terdengar, laki itu adalah karyawan kesayangan pemilik garmen. Sudah, jangan didengar. Ini, ambillah. Seorang laki bertubuh kecil menghampiri Darsi yang masih tercekat karena kaget. Butuh berapa banyak? Besok biar kusisakan buatmu, lanjutnya lagi. Darsi tidak menjawab, tangannya mengambil kain-kain perca berwarna-warni tersebut. Matanya sempat bertatap dengan pemuda baik hati itu. Posturnya tidak terlalu tinggi, hampir sama dengan tubuh Darsi. Hai Marsudi, mau sampai kapan kamu lama-lama dari situ? Cepetan gelar lagi bahannya, biar dapat uang banyak hari ini kita. Teriak Darsono membuat keduanya terhenyak kaget dan menyadari kalau bukan hanya mereka yang berada di ruangan tersebut. Suara suitan dan ledekan beberapa tukang potong membuat Darsi memerah karena malu. Dia segera meninggalkan pemuda baik hati yang ternyata bernama Marsudi tersebut. Hari-hari berikutnya, Darsi tidak usah repot-repot lagi ke ruang potong. Perca-perca yang dibutuhkan datang sendiri ke meja kerjanya. Baik banget dia, ledek Ratmi pada sahabatnya. Darsi terdiam. Dia tidak mau menanggapi godaan Ratmi. Tapi seketika perca-perca tersebut membuatnya menjadi tidak fokus. Dia tersenyum sendiri ketika potongan-potongan kain tersebut berubah jadi wajah Marsudi. Kakinya berhenti, tangannya pun tidak bergerak. Pikirannya lebih memilih untuk mengingat perjumpaan pertama mereka di ruang potong. Kalau suka, nanti biar ku salami sama dia, bisik Ratmi membuat Darsi terhenyak dari lamunannya dan wajah-wajah Marsudi berubah menjadi potongan kain berwarna-warni. Ngomong apa sih kamu? Darsi tersipu malu. Sedangkan Ratmi cekikikan melihat warna merah di pipi temannya. Mulut Darsi bisa saja berkata tidak, tetapi hati nyatanya tidak bisa berbohong. Bagaimana dia sering mencuri-curi pandang ketika Marsudi lewat tempatnya memotong benang. Bahkan jarinya pun menjadi korban. Dia juga selalu bahagia ketika Ratmi menyampaikan salam dari pemuda itu yang dititipkan badannya berbarengan dengan datangnya sekantong kain perca. Buat kamu. Tanpa melihat wajah pemuda itu, Darsi memberikan potongan berisi kain perca pemberian Darso yang sudah dijahitnya menjadi keset dan taplak meja.
Itu adalah hasil jahitannya yang paling bagus. Sudah lancar menjahitnya? Tanya Masudi kalem. Besok aku mulai pegang mesin jahit. Dasi berkata bahagia. Kepalanya menunduk, tidak berani menatap lelaki itu. Berarti kamu tidak butuhkan kain perca itu lagi. Dasi mengangguk sedangkan Masudi terlihat lesu. Kalau begitu, lebih baik kamu tidak pernah menjahit saja, gerutuk pemuda itu pelan. Dasi mengenyit. Kepalanya terangkat menatap Masudi yang terlihat sedih. Kenapa? Protesnya dalam hati. Aku masih ingin terus melihatmu, Dasi. Dan kain perca inilah alasanku masuk ke ruang jahit. Kalau kamu tidak butuh kain itu lagi, berarti aku tidak ada alasan ke sana, jelas Masudi setengah kesal. Dasi menunduk lagi. Kali ini dia menyembunyikan senyum bahagia yang tersembul dari bibirnya mendengar alasan yang baru saja didengarnya tadi. Kalau hanya untuk itu, rasanya banyak tempat untuk kita bertemu, teriak Dasi dalam hati.